Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya tutup ada Pak. Kita ketemu lagi. Ya. Tadi saya kembali ke sini lagi karena ada yang masih mengganjal. Kamu ikuti saya terus sama. tapi dengan pertanyaan yang berbeda, bukan yang tadi. Yang tadi saya sudah paham dan pertanyaannya ada tambahan lagi seperti ini. Fikir, definisi fikir yang itu yang harus disakati yang bagaimana? Maksudnya bagaimana? Fikir itu harus yang bagaimana? Misalkan batasan untuk fikirnya itu bagaimana? Apakah fikir yang misalkan ada orang fakir tapi rumah nggak punya, tapi makan hidup sehari-hari bisa, ada itu. Tapi ada orang yang rumah punya tapi karena memenuhi kebutuhan hidup akhirnya ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Fikir yang bagaimana itu yang wajib yang bisa menerima zakat itu fakir yang bagaimana ya? Fakir atau miskin itu ada yang membedakan. Ada fakir itu yang menganggap lebih parah dari miskin. Ada juga ulama yang mengatakan ya fakir dan miskin itu beda istilah saja, prakteknya sama. Artinya begini, pada intinya ada kesamaan dari dua golongan itu, yaitu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Pertama, karena tidak punya harta sama sekali dan juga tidak punya penghasilan. Tidak punya harta, entah itu harta dari manapun, entah dari warisan atau dari apa, tidak punya. Dan juga tidak punya penghasilan. Pertama, atau dia punya pekerjaan yang menghasilkan, tapi hasil dari pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Segala kebutuhan yang diperlukan dalam mayoritas hidupnya. Artinya misalkan dikira-kira diglobalkan rata-rata setiap bulannya. Misalkan si A. Si A ini setiap bulannya, dihitung setiap bulannya itu dia selalu punya penghasilan dari pekerjaannya. Tapi penghasilan yang dia dapat itu selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Oyo lah istilahnya. Oyo. Artinya ya makan mungkin bisa lah, makan masih bisa sekedar tapi untuk kebutuhan lainnya seringkali harus ditahan-tahan. Padahal kebutuhan orang itu kan ya nggak hanya cuma makan, ya makan, ya kebutuhan untuk listrik zaman sekarang, ada transportasi kalau memang aktivitasnya di tempat yang berbeda, terus kebutuhan pendidikan anaknya, untuk kesehatan dan sebagainya itu setiap bulan selalu tidak cukup. Kadang-kadang diwangi ngempet-ngempet. Jadi apa yang dibutuhkan kadang sampai ditahan-tahan untuk tidak dipenuhi karena memang tidak ada. Nah ini termasuk kategori berarti orang ini kekurangan meskipun punya penghasilan. Kalau ibaratkan beginilah, orang itu punya kebutuhan 100 tapi yang penghasilannya tidak sampai segitu, 70 misalkan atau 50, cuma segitu. Berarti ini dia miskin dan berhak menerima zakat. Kalau yang membedakan antara miskin dengan fakir, kalau ada ulama yang mengatakan fakir sendiri, miskin sendiri, itu sebenarnya cuma beda dalam hal parahnya saja. Kalau miskin itu diibaratkan kebutuhan 100, miskin itu punya uang 70. Kalau fakir 50. Kalau fakir 50 terus atau gimana? Ya, tapi kebutuhannya rata-rata begitu, nggak sampai 50%-nya dia bisa menghasilkan pendapatannya itu fakir. Tapi ya ada yang mengatakan fakir miskin itu sebenarnya ya sama saja, intinya sama-sama apa yang dia punya
selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Itu untuk asnaf fakir atau miskin. Ya. Oke, berarti kadang misalkan ada orang fakir, kadang juga bisa kewajiban zakat juga, Gus. Kalau untuk soal kewajiban membayar zakat, tadi itu kan berarti definisi fakir dan miskin. Bagi orang yang menerima zakat. Artinya asnaf zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Ya, sedangkan kalau urusan membayar zakat, yang kewajiban bayar zakat, orang yang wajib zakat fitrah itu yaitu orang yang dilihatnya ini pada waktu hari raya. Jadi mulai malam hari raya sampai besoknya dalam 24 jam. Malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal sampai besoknya dalam 24 jam. Ini kalau memenuhi beberapa kriteria, yang satu Islam. Yang kemudian merdeka. Kemudian merdeka. Terus yang ketiga mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan untuk hidupnya, hidup saja, untuk hidup dalam sehari semalam. Jadi yang dihitung di itu tanggal 1 Syawal. Di tanggal 1 Syawal. Mulai malam 1 Syawal sampai 1 Syawalnya itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini kena kewajiban membayar zakat fitrah. Walaupun mungkin hari-hari sebelumnya atau hari-hari berikutnya kekurangan. Yang penting ketika dilihat pada malam hari raya sampai besoknya itu untuk kebutuhan sekeluarga itu masih ada kelebihan, orang ini terkena kewajiban zakat. Jadi beda dengan tadi. Beda dengan yang untuk menerima zakat jika fakir itu lihatnya nggak hanya kasus 1 atau 2 hari, melihatnya rata-rata dalam masa mayoritas hidupnya itu lebih banyak kekurangan apa lebih banyak tercukupi. Kalau lebih banyak kekurangan ya fakir, kalau lebih banyak tercukupi ya tidak fakir. Tapi kalau dalam konteks kewajiban membayar zakat, asal pada malam hari raya sampai besok itu bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan ada kelebihannya, maka kewajiban membayar zakat. Walaupun mungkin hari sebelumnya atau hari setelah hari raya itu kekurangan lagi, itu tidak menjadi pertimbangan. Terus yang keempat, syaratnya wajib zakat itu, yang wajib itu kalau orang yang menemui Ramadan dan malam hari raya. Malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal. Artinya kalau misalkan ada bayi lahir setelah asar, hari terakhir puasa setelah asar. Misalkan ini ya paling dia sudah menangi Ramadan walaupun sebentar. Sudah menangi ya. Sudah menangi Ramadan walaupun sebentar, maka bayi ini juga harus dibayarkan zakatnya. Atau ada orang meninggalnya sudah masuk malam hari raya, jadi dia menangi Ramadan juga sudah menangi malam 1 Syawal ya. Ini juga harus dibayarkan zakatnya. Tapi kalau orang meninggalnya masih sore, hari terakhir puasa sore, berarti tidak kena kewajiban zakat. Atau ada anak bayi lahir malam hari raya, dia nggak menangi Ramadan, maka juga belum kena kewajiban zakat, belum perlu dibayarkan zakatnya. Mungkin begitu. Ya, ini intinya ada sedikit perbedaan sudut pandang dalam hal mengenai orang ini dikatakan fakir atau mampu. Kalau dilihat dari sebagai asnaf yang bisa menerima zakat dan sebagai orang yang berkewajiban zakat, ada perbedaan seperti tadi itu. Oke. Sekarang sudah gamblang, Gus. Ya, minimal ini saya videokan. Jadi nanti kalau saya lupa akan saya tonton video ini. Itu. Mudah-mudahan ya, amin. Oke, terima kasih, Gus. Oke. Terima kasih atas semua jawabannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.